amma ba'du. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul seperti biasa, itu dalam rangka li'ala li kalimatillah. Tiada lain kita ini hanyalah belajar bersama, yaitu belajar membaca Al-Quran, di mana bacaan kita ini supaya sampai kepada ikra yang sebenarnya. Dan alhamdulillah melalui panduan atau tuntunan yang tertulis, kita bisa tahu ayat-ayat Allah yang sesungguhnya, yaitu tersirat atau terasa. Maka rasakanlah. Dan Al-Quran pun diulang-ulang dengan bermacam-macam perumpamaan. Lalu apapun yang kalian hadapi, itulah ayat-ayat Allah banyak. Ayat-ayat Allah. Termasuk rokok ini ayat Allah. Coba lihat. Yang ikam ambil sebenarnya kan ada bentuknya. Jujur kada? Rasanya tuh ada bentuknya lah, beda kan? Kayak itu juga pelajaran kita ini. Apapun yang kutuliskan itu huruf. Apapun yang kukatakan itu suara. Yang ikam ambil rasa aja banyak. Kalau ikam hafal aja sebatas huruf dan suara, kada dapat rasanya rugi. Nah itu nah. Rasanya itu nah yang iya aja. Nah sama gini tadi nah. Apapun itu rasanya banyak. Ini nah bentuknya ya. Nah ikam ambil rasanya tuh. Rasanya. Itulah perumpamaan ayat-ayat Allah. Kemudian dari pertemuan yang lalu, penyempurnaan rukun Islam, rukun iman kita nih pas bulan Ramadan. Rukun Islam berapa? Perkara 5. Rukun iman 6. Berapa semuanya? 11. 11 itu napas bubuhanmu. Coba. Kita tahu bersama Allah. Lihat di HP masing-masing. Ada yang kiriman buku itu. Kalau ketemu bukunya itu halamannya nah, antara 17 dengan 18. Ini kan ada halamannya, ya kan? Di sini 17 ya. Sedangkan di sini 18. Antara 17 18 ini kan ada halamannya banyak. Pelajaran tauhid sifat 20. Pertama terbagi 4. Kemudian kesempurnaannya terbagi 2. Ini terbagi 2 di sini. Ini Allah. Halus tulisannya nih. Oh Allah. Nah, terbagi 2 tuh. Ada kan? Halaman antara 17 dengan 18. Ho masuk. Keluar. Oh Allah. Masuk 11 sifat. Keluar 9 sifat. Coba ya. Masuk 11 sifat. Pas kelak. Maka masuknya pas memang nah. Masuklah. Bilanya turun 11 pelain itu namanya.
Rukun Islam 5, rukun iman 6, Ya. 11 lah. Iya. Di sini ihsan buatnya. Di sini ikhlas. Nah, ada pernah aku bukakan ini lah. Jujur lah itu ya. Kamu harus rasakan kebenarannya. Ketika bernafas keluar tuh adalah akuanmu di situ. Ada lagi lah. Ikhlas kalau di situ. Iman Islam tuh di sini. Di 11 nih. Di ho. Makanya iman Islam ihsan. Lalu kita lihat 11 sifat itu apa aja? Nah, itulah 11 sifat adalah satu wujud, dua kidam, tiga baqa, kidam baqa mukhallafah, lima qiyam, Iya, menurut nafsi. enam sama, tujuh besar, 8 kalam, sami'un basirun mutakalimun. Ya. Ke-11 mutakalimunnya, nah dirinya Pak. Sebelas kelak Ya. ditiupkan roh ho, jadi sama besar kalam, pendengaran, penglihatan dan hati dalam kerandaknya. Nah itu sama besar kalam ya. Lalu tajalli pada telinga, pada mata, pada hati, jadi samiun basirun takalimun. Nah kayak itu jadinya nah. Makanya ini sebenarnya sudah paham di terbagi 4 sifat Allah. Kejahiran sama yaitu samiun. Sama artinya sama mendengar. Sama mendengar kelak. Lalu siapa yang mendengar? Itu kadakawa kita tunjuk siapa yang mendengar, kadakawa karenanya kada tajalli. Lalu ketika tajallilah pendengaran pada telinga ikam yang mendengar ya katanya. Tapi sama ini pendengaran. Nah lalu tajalli pada telinga baru tahu. Nah lalu sami'un adalah bayangan sama. Contoh, pendengaran tajalli pada telinga. Bayangan aja itu. Bayangan itu maksudnya bayangan. Coba.
Ini bayangan dulu tah. Mana yang asli? Nah kayak itu nah. Sami'un tajeli sama tajeli pada telinga sami'un namanya. Bayangan, nah itu maksudnya. Kenapa bayangan? Nah ini supaya paham. Seolah-olah mendengar telinga lah. Lainnya palsu. Nah sama itu tadi nah. Palsu. Yang mendengar sama. Nah ini ya. Makanya sifat 20 itu dikurang 7 berapa? 13. Itu isi sholat. Sifat 20 itu 13 saja sebenarnya. Kenapa? Karena 7 yang ini tadi 7 ma'nawiyah. Nah ini. Yang penting kamu tahu sudah. Bila kada tahu tanyakan. Wadirun. Ya. Muridun. Alimun. Alimun. Hayyun. Sami'un. Basirun. Mutakalimun. Ini ketika tajeli pada bentuk. Ya. Inilah maksudnya kenapa kamu berwudu tuh diwudui ya. Nah. Lihat deh. Berkumur-kumur. Basirun. Sami'un ya kan? Lubang hidung hayyun lihat deh. Alimun ubud-ubud juga. Muridun tangan. Qadirun. Kau lihat pas kelak. Ya. Nah, bukannya tahu basuh aja membasuh daki kah? Makanya nggak ada ilmunya ya gitu. Lalu ketika dibasuh ini maka di sini ya, pakailah la qadirun la muridun. Nah gitu. Artinya la ini tiada ya. Tiada yang kuasa, tiada yang berkehendak. Nah, kalau sudah seperti itu. Tiada yang kuasa, tiada berkehendak, tiada yang tahu, tiada yang hidup, tiada yang mendengar. Tiadalah yang melihat, tiadalah yang berkata-kata. Pada hakikatnya, bil hakikati ilallah, kecuali Allah. Hajar. Tuh, dibasuh 7, sisa 13 kena. Salat 13. Amun kada dibasuh 7, ikam kajal di mana 7? Rukun 13. Anda dikajal 20, nah bisa 7-nya kemana? Tuh, makanya dibasuh. Nah, itu tuh. Jadi dalil Qur'annya 13 dalil Quran. Terus sifat 20. Kesitu aja. Lalu lihat. Itu uraian yang tentang ini tadi lah. Kita kembali ke sini. Hu wujud kidam baka mukhalafat lil hawadis qiyamuhu ta'ala bin nafsi. Kada dewah dan niatnya adalah nah wujud hu. Adakah wujud yang dimaksud di ikam buatnya? Kalau kada ditiupkan roh adalah ikam. Kada ada. Nah, berarti adanya ikam siapa? Nah itu lah. Lalu wujud yang mana kidam sedia? Wujud yang sedia, baka kekal. Makanya ditiupkan roh lah.
Ada mati lah roh, ada kan? Akal lah. Ya. Di mana luputnya? Lalu mukhalafatul ta'ala lil hawadis ini artinya bersalahan atau laisa kamislihi syai'un. Tiada seumpama. Nggih. Hidup di ikam tuh bisa lagi mengumpamakan seperti apa? Mana bisa. Nah itu. Lalu qiyamuhu ta'ala binafsih, berdiri sendiri. Hidup itu berdua ke atas sorangan. Nah, lalu hidup itulah sama mendengar, basar, melihat, kalam, berkata-katanya. Ini 11 sifat. Ketika keluar Allah. Oh, Allah. 9 sifat. Jadi 9 sifat inilah isinya yang kita tulis takdir biasanya. Ya deh, Allah. Alif zat. Zat kelak. Ya. Zat yang mana? Zat hayat. Bijar? Ya. Nah. Lam awal sifat. Nah, biar dia berlapis. Sifat ilmu. Di takbir penjelasan yang lalu udah kan? Asma kodrat ya kan? Ya. Nah lihat ya pegang mana luputnya. Af'al iradat. Ya. Ya lah. Ya. Lalu sifat maninya nih. Hayat, hayun. Katanya ilmu alimun, ya. Iya. Kodrat kadirun. Itu dah. Iradat muridun. Berapa? 8. Ya. 8 enggak? Bagus. 8 ini himpun pada satu. Wah, dia besar. 9 sifat. Tuh sifat 20 tuh pecahannya. Ada aja bukunya ada lah. Aku membunyikan aja supaya tahu. Oh di situ kah ya. Nah makanya ketika Allah ini isinya 11 sifat. Akbar, maka ketika akbar ini lagi, ingat ya, akbar tuh ini lagi. Coba kamu lihat. Jadi kita nggak lihat banyak tulisan. Buka di takbir di halaman 13. Halaman yang ke-13 kan? Bisa ini. Ke depan. Halaman 13. Iya. Kenapa sholat rukun 13 halamannya kan halaman 13? Ini berapa tahun buat dia nyusunnya? Dengan tuntunan Al-Quran, ayat-ayat itu kan ke situ 13 ya. Coba lihat di akbarnya.
hayat ilmu kudrat iradat bujur kada. Iya. Nah itu tuh. Lalu hu tadi ini ya. Ada pertanyaan? Ini surah kedua, bukan? Surah kedua Al-Baqarah ayat 238. Peliharalah semua salat dan salat wusta. Stop. Masa kada bertemu salat wusta bubuhan lu? Peliharalah semua salat dan salat wusta banyak. Salat wusta itu adalah menghimpun yang 5. Itu. Dan salat wusta itu adalah salat yang utama. Dan salat wusta itu adalah salat pertengahan. Nah ini belum. Pertengahan. Nah, salat wusta itulah salatnya Muhammad buatnya. Teruskan. Dan laksanakanlah salat karena Allah dengan khusyuk. Wusta itulah yang khusyuk. Dan wusta itulah karena Allah. 239. Jika kamu takut ada bahaya, salatlah sambil berjalan kaki atau berkendaraan. Stop. Salat wusta itulah yang kada ada putusnya 24 jam. Kalau baca terjemah, kada akan dapat. Nah inilah maksudnya. Ketika sirat Quran nyata, ketemuan. Lalu ketika ikam nyata pada sholat wusta. Sholat wusta itulah sholatnya Muhammad. Siap kada ikam. Surah ke-15 ayat 6. Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, Diturunkan Al-Quran terus. sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila. Orang gila yang dituruni Quran yalah. Bagus. Tuhan. Muhammad padahal orang gila lah. Surat Ustaz tadi suratnya Muhammad lah. Iya. Ya. Kalau ikam waktu buatnya sholatnya padakan orang alim ya, ngerti ya. Tapi ketika kada putus sholatmu, disitulah ikam padakan orang gila. Kenapa? Karena bubuannya kada sampai ke situ. Nah, gitu. Makanya pembeda kafir dan mukmin apa? Salat. Dan yang mula-mula ditanya tentang amal perbuatan selagi hidup di dunia, salat. Banyak tahu kisah itu. Padahal kamu tahulah amal perbuatan hidup di dunia ini sholat tuannya. Itu maksudnya. Sholat dari kata wasilah hubungan dengan Allah banyalah. Abun kada hubungan dengan Allah kan kau bergerak lah banyak. Kau beramal lah.
Di mana pagar sholatmu? Nah ini. Lalu bila sholat pasti orang minta terima akan kepada Allah amal ibadah lah. Salah buatnya, terlambat. Coba amal ibadah Allah Ta'ala langsung. Pada ngalih, ingati. Bila minta terima akan amal ibadah, ujar Allah, ikam kau bergerak lah. Kayak tadi Allah bertanya. Lalu kalau kau bergerak, ya Allah, ujar Allah, mana kau terima bungol mana? Ya lah? Apa itu buatnya? Mau ulu-ulu, aku lawas mau ulu-ulu. Mau ulu-ulu Allah Ta'ala tuh lawas aku dulu. Waduh, sekalinya aku mau ulu-ulu diriku sendiri buatnya waktu itu. Kenapa bungol ya kan? Padahal lillahi ta'ala bujur-bujur kan usah bersambat bang lillahi ta'ala kawakah kada karena Allah. Nah itu yang utama. Makanya niat bujur-bujur innamal a'malu binniyat. Niatnya karena Allah, bujuranlah karena Allah. Kalau karena ikam ini nah cobarnya. Lalu kawalah ikam kada ditanya, amun ikam masih bisi amal, ngatilah siapa bisi amal ikam akan ditanya. Tapi ketika amal Allah Ta'ala nang menanya Allah Ta'ala siapa buatnya? Kan? Itu nah. Maka bila amal ibadah kada diterima oleh Allah ke neraka leh. Nah, itu. Lalu amun kada ada ilmunya, kebanyakan mereka itu hanya mengikuti persangkaan. Kita pasti menyangka terserah Allah aja. Jar Allah kena kau terserah bungulnya nih, ya kan? Nah itu terserah Allah aja. Semoga diterima. Aduh hai. Nah itu kita. Buka surah ke-6. Ayatnya 116. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini. Stop, coba lihat. Koma lah. Ya. Kada ujarku kan? Oke. Pas. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, banyak buahnya. Ya. Teruskan. Niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Pas, berarti banyak yang sesat buahnya lah. Apa penyebab mereka sesat? Yang mereka ikuti hanyalah prasangkaan belaka. Pas, persangkaan belaka. Kira-kira, makanya dengan wal Qur'anu mubin, dengan petunjuk Al-Qur'an. Al-Qur'an petunjuk yang nyata supaya jangan sangka banyak. Lalu tahukah ikam sangka itu apa? Allazi waswis supi sudurinas. Bisikan setan itulah sangka. Selama masih ikam di dalam sangka, kada pernah yakin jadi manusia. Ingat itu. Sedangkan iman ini kada ada keraguan. Jadi kalau sangka belum iman itu benar lah. Terus kan? Dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Pas. Ketika ika mengikuti persangkaan, maka bepandir dusta tuh. Ya, bakal pikir. Apa itu? Bepandir dusta. Yang pertama ikam dustai, pak ikam dulu sebelum orang lain. Lalu ketika ikam bepandir pulang mendengari hakun didustai, ya situ ya kan? Iya. Dan majelis taklimku kadang-kadang melajari ikam untuk taklid atau fanatik buta banyak. Ii haja artinya ujar sidin ii haja, aku kan melajari itu.
ketika kada benar jangan iih wanyalah. Kalau bang mentang-mentang aku bepandir lalu iih aja, bila salah padakan salah, tapi bila benar ikutilah. Nah gitu nah, artinya benar tuh kada asal benar lah. Mentang-mentang sidin bepandir iih aja gen, jangan gitu. Pas. Karena kalau ikam kada melihat kebenaran itu, kira-kira juga benarnya kan nak? Nah itu. Hapus deh. Buka surah ketiga, surah Ali Imran, Man. ya ayat 96. Bacalah. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah. Stop. Alhamdulillah. Kita mulai start majelis tadi. Sebenarnya kita membangun Baitullah. Karena rumah ibadah yang sebenarnya adalah Baitullah. Bila kada nyata Baitullah, selamanya kada ibadah itu. Ya. Ulangi. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah, Ya. yang di Mekah, Ya. yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Pas. Kalian. Ketika dibacakan ayat ini kepada orang yang umum, pasti mereka menunjuk Ka'bah. Ya. Dapatkah kita membedakan yang mana Ka'bah, yang mana Baitullah? Orang langsung kadang Ka'bah itu Baitullah lain. Ka'bah itu perumpamaan yang diolah, yang dibangun oleh Ibrahim. Ibrahim itulah Baitullahnya. Hah? Ah itu. Ulangi ayat ini. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah. Stop. Ini ibunya. Baitullah itu pondasinya adalah syahadat. Nah, gitu. Baitullah. Nah, Surah 396. Surah 3 ayat 96. Baitullah. Baiti artinya rumah. Ya. Baitullah rumah. Baitullah rumah Allah. Nah. Sudah. Pondasinya adalah syahadat. Sudah ada pondasi, kemudian tiangnya. Tiangnya adalah sholat. Banyak yang tahu nyambat sholat tiang agama lah. Oke. Sholat tiang agamanya. Coba lihat tiba. Tiangnya Baitullah sholat. Coba lihat. Tiang agamanya tuh. Tuh pelajaran SD dulu lah.
Dindingnya adalah puasa. Atap. Atapnya Coba. adalah zakat. Nah, betul. Pondasi tiang dinding atap disebut rumah Baitullah. Lalu ketika sempurna 4 ini, itulah yang disebut haji. Adillah pondasinya syahadat. Alhamdulillah. Kada nyata ke pondasinya bani. Sudah kita jelaskan berulang-ulang kan. Di mana la ilaha illallah, hayat roh napas nyawa, lalu tajalli menjadi bulu kulit urat tulang darah daging otak atau sumsum. Pondasi jahir loh pondasi. Lalu pada pondasi inilah melihatlah dirinya di sini. Itu tiangnya. Hal tiangnya aja sholat, dirikan sholat diri lah. Lalu dindingnya puasa. Dan atapnya adalah zakat. Karena zakat itu adalah panah sebenarnya. Maka sempurnalah disebut haji. Ulang ya dari tadi. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah. Baitullah. Yang di Mekah. Terus Mekah. Yang diberkahi. stop. Yang diberkahi berkat la ilaha illallah pondasinya. Kau lihat? Yang diberkahi berkat la ilaha illallah pondasinya. Maka nyata jahirnya Muhammad Rasulullah. Teruskan. Dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Pas 4 alam di sini dah. Petunjuk bagi seluruh alam himpun. Dari alam lahut, alam malakut, alam zabarut dan alam nasut. Nah, lihat. Iyalah. Ayat. Ayat bawahnya. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas. Di antaranya makom Ibrahim. Stop. Kedudukan Ibrahim. Diri. Lihat deh. Kalau nyata sudah Baitullah bukannya, maka di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, yaitu makom Ibrahim. Pas. So, Ibrahim. Lalu Ibrahim disebut bapak agama, bukannya tahu kisah aja kan? Tuh. Ibrahim tubuhnya dibakar, itu maknanya apa? Lalu Ibrahim kada bertubuh berarti diri kalau tuh. Lalu Ibrahimlah yang maulah Ka'bah. Coba lihat deh. Ya. Kadepinan Baitullahnya di mana? Teruskan. Barang siapa memasukinya Baitullah, amanlah dia. Stop. Jawabannya memasuki Baitullah. Barang siapa memasuki Baitullah ya. Nggih.
Nah ini, maka amanlah dia. Kita kira kita dari luar masuk ke dalam, kada kau jadikan nya Baitullahmu ya. Apabila masuknya yuk. Nah ini nah. Oh. Pondasinya syahadat. Lalu syahadat inilah yang nyata jahir batin nih kalimah, ya kan? Lalu diri yang ada di sini sholat tiangnya nah. Lalu dindingnya adalah pendengaran, penglihatan dan hati bagimu. Itu dindingnya maka itu bukan ini. Karena lewat situ masuknya waswis fi sudurinas. Eta? Kemudian atapnya zakat adalah kenapa tak tubuh pulang? Lalu ketika tak tubuh pulang zakat badan, tak syahadat pulang. Karena badan tadi yang jadi kalimah, tak syahadat pulang lah ya. Lalu kesempurnaannya adalah Allahu Akbar namanya. Allahu hu ini dalam Baitullah sebenarnya. Akbar. Di saat Allahu Akbar inilah ikhram. Nah, di situ sucinya tadi zakat fitrah tadi. Teruskan. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Stop. Kita merasa lagi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan bubuhanmu. Dikira diperjalankan kemana? Diperjalankan ke Baitullah. Iya. Kalau ikam naik pesawat, ikam mendatangi Ka'bah aja, ya. Terus? Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Pas. Itu. Mengingkari kewajiban haji lah. Ya. Padahal semuaan ikam aja nah. Masa ikam ingkari haji ikam kan? Ya. Itu. Nah, Baitullah rumah Allah lah. Alhamdulillah. Bacaan alam semesta ini ayat-ayat Allah yang dibacakan. Bagi yang bersangka, maka rasa takut yang bergemuruh di dalam hati orang-orang yang kafir. Tapi bagi orang-orang yang beriman, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Kenapa? Karena aku biar berjalan buannya, aku tetap di dalam Baitullah. Berarti aku lockdown berdahulu buannya. Siapa yang mau masuk ke Baitullah aman tadilah. Okay. Nah, kadang ngali betapal hidung lah. Tuh. Itu benar.
Ada pertanyaan? Nah, apa? Tuh, itulah. Kalau sebelah kanan ayat 35 itu di luar Baitullah itu kan? Ya, karena di sekitar kan, Iya, bukan di dalam Baitullah. bukan masuk. Karena masuk di dalam Baitullah. bukan masuk. Coba hendak melihat lebih jelasnya. Buka surah Al-Anfal ayat 35. Surah 8 ayat 35. Dan sholat mereka di sekitar Baitullah itu Stop. Di sekitar Baitullah. Nah, lalu rasakan seperti apa di sekitar, ya. Ini petunjuk lah. Siapa tahu kita masih di sekitar. Teruskan. tidak lain hanyalah siulan dan Stop. tepuk tangan. Bila kada nyata masuk 11 ribuannya ayat, kau masih di sekitar Baitullah. Tuh. Makanya dan sholat mereka ya di sekitar Baitullah. Kada di dalam Baitullah, kada. Ini mengingkari napasnya seorang kan. Ya. Tidak. Padahal nyata Allahu Akbar tuh. Jikir napas bila keluar Allah belum masuk tuh. Jangan hafalan. Tuh aja ya. Nah, itu. Ulangi ayat ini. Dan sholat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Maka rasakanlah ajab disebabkan kekafiranmu itu. Pas kafir kalau masih Ya. belum jadi iman kan? Ah. Tuh. Siulan dan tepuk tangan. Padahal itu nyatanya. Bila keluar Allah, bila masuk akhirnya menapas. Siul aja kah? Ini tepukan tangan aja kah? Nah, lihat. Nah, itu dah. Kelihatan kalau perkataannya situ. Di sekitar Baitullah ini belum masuk. Lalu kayak apa hendak masuk ke dalam Baitullah? Bila kada ikan bangun seorang Baitullah ikan, kada kawa ikan masuk. Ingat itu. Nah, tapi ketika nyata pondasinya syahadat, di mana la ilaha illallah, nyata hayat roh napas nyawa yang jadi bulu kulit urat tulang darah daging otak sumsum bikungan kawalah lain. Lalu sholat adalah tiangnya, nyatakah diri. Nah, itu dah. Lalu puasa adalah dindingnya. Yang mana puasa? Pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu. Lalu kesempurnaannya, atapnya adalah zakat, fitrah suci. Tuh. Karena kalau Baitullah tuh lain ikam buahnya, ikam udah mau masuk. Iya. Lalu kalau ikam lain Baitullah, ikam siapa? Apa maksudnya rumah Allah? Maksudnya adalah rumah itu ya Allah. Karena Allah kan ada bertempat. Iya. Lalu segala sesuatu dari Allah lah. Kawan dari yang lain lah. Ada kawan? Kenapa? Kawan lain wujudnya lah. Iya. Hai, tuh kan saya ngaku gen, tapi kawan lain lah. Bila lain Allah nasirik nah. Nyaman gila. Situ iritannya. Kita dilajari tuntunan ini semua, ya. Kau lihat
Syahadat lah. Buka surah kedua. Ayatnya 115. Dan milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Stop, nyatalah. Bila kada nyata belum syahadat berarti. Nah, lihati mantik ayat. Ulangi. Dan milik Allah timur dan barat. Stop. Perumpamaan timur dan barat adalah zahir batin. Terus, Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. stop. Yang kamu menghadap tuh apa? Wajahmu kalau. Ya. Kemanapun kamu menghadapkan wajahmu, di situ wajah Allah. Adalah wajahmu itu wajah Allah, ha? Kalau wajah yang lain berarti bekawalan Allah berarti lah, ha? Ya. Kemanapun kamu menghadap. Jadi hadapan itu wajah Allah. Lihat itu bagus, ya. Hah. Yalah. Nah, maksudnya wajah Allah itu sama dengan kita Muhammad. Wajah itu wujud. Wujud. Lupa tuh sih. Sedangkan kejahiran daripada wujud itulah rupa. Itulah Muhammad. Nah. Teruskan. Sungguh Allah Maha Luas. Stop. Luas kelak. Ya. Meliputi segala sesuatu. Terus. Maha mengetahui. Pas. Heh. Itu tuh. Surah ke-6 ayat 79. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Stop. Inni wajjahtu wajhiya lillazi bataras samawati wal ard. Muntahu baca aja kan nyata itu pangeramput. Ya dah. Ya. Aduh, tuh. Hai. Hai. Kenapa doa iftitah itulah? Ya. Aku hadapkan wajahku kepada Allah. Allah nama di atas langit. Kenapa kada kayak ini? Lucu. Betul lah. Makanya sahadat dulu kalau baru sholat kala. Ya. Nah, bila kada nyata di sahadat tadi, kada nyata juga doa iftitahnya. Oke. Kan? Ulangi ya, Dita. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan, mengikuti agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Bahasanya gitu. Lalu, apa maksud kalimat itu? Dan aku bukan sekutu dengan Allah. Ya. Kalau kada sekutu dengan Allah, kada bakawal dengan Allah, siapa hubungannya? Itu dah. Surah ketiga. Ya, ayatnya 81. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Pas. Lihat, berkata tenang. Dan ingatlah ketika Allahu la ilaha illah wal hayyul qayyum. Allah tiada Tuhan melainkan Dia yang hidup. Mengambil perjanjian dari para nabi, Adam Nabiullah, para batang tubuh. Teruskan. Manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu. Manakala aku meniupkan roh Al-Quran kepadamu, wahai tubuh. Teruskan. Lalu datang kepada kamu seorang rasul. Lalu datang kepada kamu seorang rasul, itu rasa, ya kan? Ya. Terus Yang membenarkan apa yang ada pada kamu. benar kalau aja rasa. Terus Niscaya kamu sungguh-sungguh beriman kepadanya. rasakan buatnya kamu harus anak beriman, tapi kawalah lain iman Rasulullah di ikam.
Teruskan. dan menolongnya. Pas. Allah berfirman, Ya. apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Terus. Mereka menjawab, kami setuju. Pas. Hendak kepada kada setuju, kada bernapas sakon lah. Paksa hi'i. Terus. Allah berfirman, kalau begitu bersaksilah kamu para nabi. Bersaksilah kamu para batang tubuh. Sudah ditiupkan roh jadi pendengaran, penglihatan dan hati bagimu. Jadi pendengaran mendengar kalau iya, melihat kalau iya, hati merasa kalau iya, terus. Dan aku menjadi saksi bersama kamu. Siapa yang melihat di ikam tuh, siapa yang mendengar di ikam tuh, siapa yang merasa di ikam tuh. Iya. Dan aku menjadi saksi bersama kamu. Iyalah. Iya. Nah. Nyaman bener ya. Kamu tahunya syahadat Korea kayak apa? Padahal di mana kata Nabi, barang siapa yang akhirul kalamnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, surga. Diartikan on pendapat, on sangka kira-kira kena mundak mati. Bila kau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, lain. Jurang akhirul kalam ini masih bakalam ya kan? Iya. Ayo bang. Lalu jangan kaina bang. Rasakan kenyataan syahadat itu sebuah bunyi lah. Kau lain syahadat lain nih. Iya. Untuk apa tuntunannya? La ilaha illallah. Hayat roh nafas nyawa bulu kulit urat tulang darah daging otak sumsum. Mun kada la ilaha illallah kau jadi inilah. Kenapa kada berasa? Gitu. Itu maksudnya. Lalu bukan dongeng. Adam waktu ditiupkan roh bersin lalu pecah lembagan Adam, disimpai dengan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mahaya lain disimpai diikat on tali kayak itu. Padahal kalimah ada deh. Bila nyata kalimah ada nih buatnya. Cari ipang mulai bulu kulit sampai sumsum nang mana lain Islam. Ayo baca. Uriakan Islam pur. Ang sari kita ko hampas saja ya. Paling utakon Islam ikam tuh di mana? Jangan sari-sari lah. Aku nyampaikan ayat Allah kalau pacur dulu saja. Memang bengis buahnya ketika berdiri di atas kebenaran. Gitu. Tapi mendatangi aku badannya sakit kan? Itu aja. Aku kalau udah pernah ganggu orang kan? Ya. Tuh. Ada berapa ayat tadi sudah? Itu ayat tentang syahadat. Sedangkan ayat tentang sholat sudah kita baca bersama tadi. Ayat tentang sholat. Kemudian surah 16 ayat 78. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan dan hati nurani agar kamu bersyukur. Pas. Ingat ibaratnya. Pendengaran, penglihatan dan hati. Tadi syahadat sudah, tentang salat sudah, yang dipuasakan. Pendengaran, penglihatan dan hati. Puasanya orang yang beriman tadi situ. Surah 32. Ayat 9.
Kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya. Dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu. Coba lihat di situ. Kemudian dia menyempurnakannya, nyata dengan kalimahnya. Menyempurnakan kejadiannya nang bulu kulit, urat tulang, darah daging, otak sumsum tadi nyata la ilaha illallah sadat lah. Iyalah. Nah. Kemudian dia menyempurnakannya dan Meniupkan roh ciptaannya. pas sholat kala meniupkan roh, Allahu Akbar. Sholat kala lihat isinya. Iya. Meniupkan roh ke dalam tubuhnya. Terus Dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu. pas puasanya. Kau lihat. Pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu. Terus. Tetapi sedikit sekali kamu Nah syukur itu zakatnya. Ayo banyak. Makanya atap kalau nih. Iya. Untuk mencapai maqam syukur tinggi itu banyak. Ya. Disyukur itu surga. Surah ke-7 ayat 179. Lihati. Ini jalur puasa nih, bukannya. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Isi, ya. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Apa penyebabnya? Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Pas. Nah inilah gunanya majelis taklim yang sebenar-benarnya ikra. Karena kalau lain ikra, lalai hati bubuhanmu daripada ayat Allah, malah menambah sangka buatnya. Nah itu. Tapi ketika ayat-ayat Allah dikumpulkan di dalam dada, barulah kenyataan memahami ayat-ayat Allah. Tapi ketika hati, mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Ini. Teruskan. Dan mereka memiliki mata, tapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Lihat, mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. kekuasaan Allah. Yalah. Iya. Pas. Kenapa? Karena barang siapa yang melihat kepada sesuatu tidak dilihatnya Allah di situ, sia-sia pandangannya, baik buta. Sekalian, saudara. Makanya ketika tidak dilihatnya Allah di situ, pastinya melihat kuasa yang lain. Kada dosa teruslah ditumpuknya banyak. Lihat. Terus kan? Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Pas. Bahkan ketika mendengar mengaji sekalipun lain ayat Allah buatnya jadinya. Iya. Padahal ayat-ayat Allah itulah yang jadi langit dan bumi dan isinya. Ini ayat Allah. Nah, tapi ketika kada memahami ayat Allah tadi, pas bahasa Abu Jahal jadinya kan? Teruskan. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Pas bujur, seperti hewan ternak. Apa maksudnya hewan ternak buannya? Bukan hewan liar.
Hewan ternak tuh berarti berumah le. Nah, bisa rumah. Coba kamu di hutan Tarsan. Nyamannya. Tuh. Bahkan lebih sesat lagi. Terus kan? Mereka itulah orang-orang yang lengah. Pas lengah kelak. Ya. Lalai. Lalai. Ini. Itu benar. Makanya kita rancak kayak mendengar kan, mata dipuasakan, jujur dah, Ya, telinga juga. telinga dipuasakan ya lah. Kan? Tapi ketika kada dituntun dengan ayat-ayat Allah, nang kayak apa memuasakannya? Anu bila melihat bibinian palingkan, tapi kamu paling ini lihat itu. Iya kan? Yang kacau tuh kalau tutup kayak gini, ya. Itu dah. Jangan mendengarkan yang kada baik. Memang telinga kan. Nah ini banyak. Makanya itu tuntunannya. Buka surah kedua ayat 183. Wahai orang-orang yang beriman, Ya. diwajibkan atas kamu berpuasa. Stop. Lihat ya. So baca itu. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, puasanya orang beriman kan? Wah. Kenapa? Karena kalau ikam kada orang yang beriman, salawatmu kapan? Malam aja kuriakan. Salawat lain kuriakan. Salawat yang sebenarnya. Nah ini makanya Muhammad padahal orang gila kayak ini deh. Orang belah parut. Kira-kira siapa yang gila? Hanwarnya. Sampai besiu-siu. Lucu, Han. Apakah aku merubah? Kada, aku kena merubah. Ini 1400 berapa sudah nih? 3. 43. Suratnya masih. Tuh. Puasanya orang beriman kan? Iya. Kada ada merubah. Yang kada memahami Quran mau merubah-rubah. Makanya lihati salawat kayak apa gerak salawat. Lain kuriakan. Tuh. Ini benar. Makanya puasa adalah dinding kalau tadi. Iya. Hati. Itulah ketika tiadalah yang kulihat sesuatu kecuali Allah sebelumnya, kecuali Allah sesudahnya, kecuali Allah besertanya, kecuali Allah di dalamnya. Nah itu puasa. Ini adalah yang aku dengar, melainkan ayat-ayat Allah. Itu puasa. Maka terkumpulan di dalam dada ayat-ayat Allah tadi. Semua puasa. Ini. Anu kita belum puasa jaga pandiran. Habis hari raya parah. Jaga kan usaha. Lulu memang. Ya kan, Pak? Tuh, ulangi ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, Ya, diwajibkan atas kamu berpuasa. ya. Sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu. Tuh, para nabi, para wali Allah. Teruskan. Agar kamu bertakwa. Takwa kalau isinya. Takwa buahnya. Mun beriman aja kada, di mana dapat takwanya? Lalu takwa itu apa? Ini kata-kata takwa nih. Lalu takwa itu menuruti segala perintahnya, menjauhi larangannya. Ya, bagus. Ku tulis takwa. Ingat deh. Menuruti segala perintahnya. Perintahnya siapa?
Kada tahu perintahnya ketika haus, apa yang kau lakukan? Minum. Iya. Seorang tahu. Itu perintahnya. Kalau aduh, perintahnya nih bener. Perintahnya langsung kayak apa tak? Lalu perintahnya itu muninya Esa. Makanya jangan menunggui karena Allah menyuruh. Kadanya ada. Ngalih. Ngalih kalau bandir kalau kepada orang yang kada tauhid. Belum orang tauhidnya man. Amun Allah menyuruh apa berdua paham ya. Ngalih. Gitu. Amunnya kada nak makan, jangan dipaksa makan juga ya kada. Iya. Ini nah. Hai. Taat on diri ini bukannya kau kira gampang enggak? Makanya lah. Kalau nak tegak pendirian pangalih. Kalau belum tauhid. Ini. Kenapa? Karena aku taat on diriku. Kada ada satupun yang bisa mengganggu tampiling nah. Itu. Karena orang tauhid gitu aja. Karena mungkin kali itu rabah kam. Lalu taat on diri itulah khusyuk yang sebenarnya. Nah itu khusyuk. Banyak. Kenapa? Karena ikam kan ada lepas daripada sholat usta kan, maka khusyuk terus. Taat on diri tadi, itu khusyuknya. Itu dah. Amun masih kada nyaman orang banyak belum bisa taat kan. Pada situ. Taat ini nah, wajar. Karena waswisnya banyak. Maka dijahirkan aja pangkem di atas sejadah. Allahu Akbar. Ada orang mandiri kena tembiling sekolah. Iyalah. Nah, itu dijahirkan aja laku tadi nah. Iyalah. Allah. Udah tanggung jujur nampiling aja ya. Nah, lalu yang kayak itu prakteknya nah. Nah, itu. Lalu itulah yang disebut pendirian Banyala. Nah, pendirian. Lalu itulah yang dengan kata lainnya akidah. Banyak tahu sambat. Akidah, pendirian. Diri mana ya. Udahlah. Tadi situ. Karena penegasan itu. Ada berapa ini tadi? Agar kamu bertakwa kan? Nah itu takwa buahnya. Nih ingatin takwa tadi lah. Takwa. Bila sudah nyata ikam disahadat benar. Disahadat. Bila la ilaha illallah hayat roh nafas nyawa hidup. Bila rasa hidup itu Rasulullah. Jangan berpikir, rasa pikir. Ini. Rasa hidup tuh dah. Nah, ketika rasa hidup itu nyata Rasulullah, dia adalah berkata-kata melainkan ila wahyu yuha. Kada ada sangka di dalamnya. Nah, jangankan orang lain nih berbunyi sangka di aku aja. Kumarahi, nah ya, kau bisa marah sorangan tau lah. Kada ada wara. Ini timbul karena tempiling juga aja ya. Nah itu banyak. Tuh latihan khusyuk ya.
takwa. Makanya beriman baru bertakwa kan? Iya. Bila sudah menemukan iman, maka bertakwalah. Karena ketika beriman kada bertakwa, iman ikam gugur menjadi munafik. Bebuliknya. Lalu iman tadi jadi amun. Amunnya anulah amun. Ya? Nah, itu. Ada yang tanyakan? Ayo. Silakan. Di surah ketiga 97 Pak. Ya. Buka surah ketiga ayat 97. Di situ ada kalimat yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Iya. Itu pilihan atau gimana Pak? Mampu ke atas bagaimana? Mampu. Ya. Bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan rasakan benar. Perjalanan ke Baitullah lah. Itu kan merasa lah. Kita ini mengadakan perjalanan ke Baitullah ketika kita membangun Baitullah kita. Pondasinya adalah syahadat. Perjalanan ke syahadat dulu kita. Mau. Nah, inilah itu maksudnya. Perjalanan ke sana. Berarti bukan pilihan, termasuk pilihan ya Pak? Lain. Itu maksudnya adalah ada kemauan apa kada? Mau aja sebenarnya. Mau apa kada? Nah, itu. Nah. Lalu ketika mau, Allah tahu orang yang mau. Contoh orang yang mau adalah ikam yang datang ke sini ini mau sebenarnya. Kadang banyak ke Jepang kisah, aku nih sibuk ke Jepang masih hendak ke Jepang. Aduh, waduh. Iya. Aduh. Banyak nih, aku hendak ke Jepang ke majelis. Tapi sibuk banyak, gak banyakan alasan, kada gitu ngaleh. Sebenarnya kau hendak mendustahi siapa? Allah tahu, baik. Karena apa? Karena kemauan itu buatnya lah mengalahkan segalanya. Nah itu nah maksudnya. Kayak apa Hendra? Ketika ikam hendak bertemuan on bini ikam dulu. Biar hujan kan jadi masalah. Jangan kan hujan banyak ya kalau hujan legis gini aja. Itu kemauan kan? Nah, Iya. maka tiap ada kemauan ada jalan. Nah ini amun pindah kisahnya aja mau kan ada jalannya. Banyak kisah. Nah padahal kan kesan orang lain. Kemauan. Sama pelajaran ini banyak lah. Kita tahapannya pun bertahap memang. Pertama tahapan atau makom ilmu yakin. Ketika dibacakan ayat-ayat yang tersurat, ikam mendengar, tahu kalau ilmu yakin namanya. Di ilmu yakin itu sudah kelihatan kena tahu aja. Kemauan ikam sebatas itu berarti. Sudah tahu. Sebatas itu. Padahal ketika sekedar tahu paling harap berkisah bakalan kena, ya. Tingkatkan lagi kepada ainal yakin. Di mana peningkatan kepada ainal yakin ini adalah pengetahuan ikam tadi ya, cari bujur-bujur supaya dengan dalil. Maka yang mencari dalil tadi itu tingkatan maqam ainul yakin.
sudah melalui dalil ini pula tingkatkan lagi kepada kenyataan lewat daripada dalil. Karena dalil lagi menyata. Coba bang. Nah, hakul yakin jadinya. Nah, lalu ketika ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, sempurnalah menjadi kamalul yakin. Itu benar. Lah kemauan ikam aja lagi. Apa bedanya? Rokok ada kalau di depan ikam mau isap ke kada sarang ikam ya dah. Nang eta. Tuh. Lalu mau tadi buatnya iringi aja sebagaimana tarikan dan hembusan napasmu nyati. Karena aku banyak contoh kulihat kemauan yang menggebu-gebu ujungnya ambruk. Kenapa? Karena kemauan setan. Nafsu ikam nanda. Tapi iringi sebagaimana ditiupkan roh itu tadi. Jangan berhenti tapi iringi. Nah itu mau dapat. Itu caranya. Banyak nang semangat badar mun kawa. Kambulikan kenanya datang sorangan aku. Ya hamba itu hilang orangnya. Kata sesuai. Gitu. Coba kamu makan menggebu-gebu, kira-kira rasa apa kan terasa nah, ya kan? Coba santai aja satu persatu nyata rasanya kan, gitu. Itu bener. Itu maknanya. Terus ada lagi yang bertanya? Ayo, Ardi, ada pertanyaan? Hah? Wah, bisa iya. Api, barafi. Nah ini. Ayo Rijal. Oh biasanya ada aja Rijal. Wah, bisa aja kan. Berarti penegasannya boleh perjalanan haji itu harus melewati tangga-tangga ini boleh. Iya. Sebenarnya haji itu adalah kesempurnaan ini. Siapa yang sempurna ininya haji. Nah, makanya haji mabrur namanya. Nah, ini. Lalu kalau yang syariatnya itu kan semoga menjadi haji mabrur. Idinya nang iyanya ya. Itu. Yang penting ke Mekah, Abu Jahal di Mekah, ya kan? Allah tuh sudah mengandalkan supaya manusia itu kada kau menyangkal sebenarnya coba. Wah kalau ke Mekah kan tanah suci ya kalau. Mudahan kita mati di Mekah. Uji Abu Jahal aku itu, ya kan? Yang banyak. Ini. Kayak April. Ada pertanyaan? Jadi tahapan masuk Baitullah dulu syahadat, Iya. puasa, zakat, haji. Mengetahui limanya itulah masuk Baitullah. Masuk Baitullah. Nah, lalu di dalam Baitullah inilah rukun imannya ya. Iya. Rukun Islam kan? Baitullah, rumah Allah kan? Di dalam rumah Allah itu siapa? Rukun iman kan? Ah ini. Itu maksudnya Al-Hujurat 14-12. Ya. Coba lihat di surah Al-Hujurat. Bilang kalau hujan. Surah berapa ya? Adalah 49. surah 49 Ayat 16. 14. ayat 14. Coba. Orang-orang Arab Baduy berkata, Hmm. kami telah beriman. Terus.
katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. Nah, ya kan? Terus Tetapi katakanlah, kami telah tunduk Islam. baru rukun Islam. Iya, Lalu rasakan kita lawas kala. iya, Bila sembahyang mengaku beriman lah. iya. Bila puasa bulan Ramadan mengaku beriman lah. Dapat sampai haji. Pasti gitu kan lah? Iya, Nah, tunai dia. padahal di dalam hati rasa takut masih kafir. Nah, ini. Karena akan kami masukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir. Nah, itu. Hebat. Tuh. Terus kan? Karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Nah, ya kelak. Iman belum masuk ke dalam hati. Kenapa? Karena gawian rukun Islam tuh gawian tubuh kelak. Iya. Biar kada beriman gini bisa gawi lah. Ya. Nih. Karena iman belum masuk ke dalam hatimu, terus Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, Mm-mm. Dia tidak akan mengurangi pahala sedikit pun pahala amalmu, Jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya. nah taatnya ke situ buannya iman tadi. Nggih. Kau iman tuh kan ada banyak bang. Taat kepada Allah dan Rasulnya. Himpunan. Ya kalau. Nggih. Nah. Coba lihat ayat 7-nya juga. Dan ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Kenapa kan dia ditaati? Jelas nggak? Tuh. Iya. Dan ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Kenapa kada taat? Oh, tuh ngaku beriman. Nah. Oke. Itu buatnya. Nah. Jujur. Lapar ya tahannya ya kalau kada taat tadi kan. Ada taat kan? Coba lihat ya ayat 16-nya. Katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, keyakinanmu? Tuh. Hendak ngaku lagi agama Islam. Kepada ke siapa ya kam? Ngaku beriman. Usah genjal Allah tahu wae. Terus kan? Padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Apa yang ada di hatimu dan apa yang ada di akal pikirmu. Terus Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. semua. Nah, kalau bujur beriman kepada Allah, kada berbunyi kam. Kamu berbunyi kada yakin Allah pada Allah tahu. Wah, udahlah. Apa itu? Luar biasa iritannya kan. Yang lain? Ayo, ada pertanyaan? Ron. Ayo Ron. Ilmu bahari Ron. Datu. Nenek moyang. Ayo. Jadi rukun iman, rukun Islam banyak. Nyaman bang menyambat kita. Lalu uraian yang selama ini adalah uraian tentang rukun iman, rukun Islam saja. Ini di situ. Lalu awal ya akhir, ingat ya. Rukun Islam pertama apa? Ya. Tamatnya di syahadat. Rukun Islam pertamanya syahadat. Lalu sempurnanya Islam ikam ke syahadat. Rukun iman pertama iman Kepada Allah. kepada Allah. Maka sempurnanya iman ikam kembali kepada Allah. Nah, itu. Jadi awal itulah akhir. Kemana lagi?
awal itulah akhir. Itu tuntunannya. Tadi sudah disebutkan kalimat tadi. Nah itulah yang disebut-sebut oleh Bubuhan Wali Songo Aji Kalimusodo. Ajian kalimah syahadat lah. Ini diulang-ulang atau dia. La ilaha illallah apa kata dah? Bila nyata, makanya la ilaha illallah itu bentengku ujar Allah. Di mana Allah berfirman di dalam hadis qudsi, la ilaha illallah bentengku. Barang siapa berada di dalamnya maka amanlah, ya kan? Nah, ingat itu tadi, la ilaha illallah ialah yang kelihatan apapun yang gaib sama banyak, la ilaha illallah. Nah, nyaman gila. Kalimah la ilaha illallah itu nang bebenda atau yang gaib sama di dalam kalimat itu. Kalau santet apa orang bacaan betiup lah. Betiup lah. Kalau bukan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ada napas mula. Kayak pandang harat. Ya ada. Sebenarnya itu. Makanya bila nyata yang hak, hancur yang batil. Jadi sudah. Kalau bari maka bacaan banyak buannya. Ada yang melangkah tuh masuk ke dalam jalalah. Nah, tuh masuk ke dalam jalalah. Kamu lihat. Langkah kaki kanan duluan. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya Pak. Jadi masuk ini, tahu nggak? Baru masuk. Nah, baru tutup pulang sini lah. Di dalam lah. Cokalinya mengalihi, aku kan pernah keluar. Enggak ada ingat ya, Pak? Lah. Sabannya. Nah, kayak hebat lah lam jalalah lah. Nah, itu. Nah, lam jalalah aja. Kamu lihatlah di lam jalalah itu. Pemahaman makna huruf. Itu ada 2 huruf di situ. Lam alif. Ya. Lalu aku contohkan tulisannya. Ya. Nah, ini alif mati lam al. Tapi alifnya masih hidup nih. Al insan ya lah. Nah, ada kalau dimati alif lah. Nah, itulah maknanya buannya. Kalian lihat tidak? Nah, inilah lam alif. Lam alif lah. Nah sekarang diulahkan berbalik ini kan itu nanti kam. Ulahkan berbalik pulang lah. Ini kayak pegang. Nandu ada. Nandu ada. Bah. Nandu ada. Nah, sekarang kamu lihat bentuk ini lam alif. Nah, yang mana alifnya? Alifnya diri lah. Nah. Coba ada alif rabah lah. Ada kan? Tuh. Makanya alif ini zat. Nah. Zat.
alif jad. Nah ini. Nah. Namun bahari itu bilangnya bakal lahi berdiri alif sini dah. Soalnya alif sudah berdiri berdahulu. Wah, diulah-ulah. Ya dah. Nah, mungkin ingat bang dirikan alif dasar belum berdiri kayak apa? Belum paham mau diri tapi menyata diri bisa lah lain diri ya. Jelas, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita baca bersama pada malam hari ini bermanfaat buat kita bertahan. Bila salah dan hilaf kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.